Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini Senin 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025 Miladiah, kita kembali berkumpul untuk menunaikan salat Idul Fitri. Kita bersyukur karena berhasil menuntaskan ibadah Ramadan. Kita sambut 1 Syawal ini dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk mereka yang kembali suci dan memperoleh kemenangan. Kita kembali suci karena sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban aghfira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan semata dari Allah, maka akan diampuni segala dosanya di masa yang lalu. Ketika dosa-dosa kita di masa yang lalu diampuni Allah, maka berarti kita kembali suci. Dalam bahasa Arab disebut Idul Fitri. Kita memperoleh kemenangan sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sukses puasa Ramadan berarti memperoleh derajat takwa. Orang takwa diberi jalan keluar dari masalah hidup dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak terduga sebelumnya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa juga orang yang dengan derajat paling tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang takwa adalah orang yang menang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, setelah menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, marilah kita pelihara ketakwaan dengan mengamalkan sifat-sifat orang-orang takwa. Beberapa sifat orang takwa disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi. Pertama, orang takwa adalah kaziminal ghaiz, suka menahan amarah. Manusia diciptakan Allah bervariasi, ada lelaki, perempuan, berbeda suku, bangsa dan bahasa. Bahkan antar
dua saudara kembar pun pasti ada perbedaan. Sedangkan kita diminta Allah untuk lita'arafu, saling berinteraksi, saling serawung. Dengan demikian terjadinya gesekan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam situasi tertentu gesekan bisa berakhir dengan kemarahan. Jadi marah adalah manusiawi, tetapi kemarahan itu tidak boleh diumbar. Kemarahan harus dikelola. Kalau tidak, maka kemarahan berpotensi menjadi sumber penyakit. Penyakit pribadi berbentuk stres, hipertensi, jantung, stroke. Penyakit sosial berbentuk konflik, baik dalam bentuk perang kata-kata maupun perang senjata. Dalam hal ini berbahagialah orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya adalah kaziminal ghaiz, suka menahan amarah. Kedua, orang takwa itu afina anin nas, suka memberi maaf. Dalam Al-Quran terdapat 33 kali penyebutan kata afun, semuanya dengan makna memberi maaf. Ketika seseorang bersalah lalu meminta maaf, itu adalah wajar. Sesuatu yang lebih baik adalah meminta maaf bila bersalah, sekaligus memberi maaf bila ada orang lain meminta maaf. Lawan dari afun adalah dendam. Dendam artinya menyimpan permusuhan dalam hati sambil menunggu kesempatan untuk melakukan pembalasan. Pendendam tidak mau memaafkan, padahal memelihara dendam sungguh merugikan diri sendiri. Dendam itu menguras energi demi pembalasan yang tiada berujung. Dendam juga bertentangan dengan sifat Allah yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketiga, orang takwa suka berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ihsan adalah berlaku baik bahkan kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kadang kita mendengar nasihat, kalau engkau baik padaku, aku bisa lebih baik padamu. Kalau engkau jahat padaku, maka aku lebih jahat kepadamu. Ajaran ini ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, santunilah orang yang jahil kepadamu, maafkanlah orang yang menzalimi kamu, berilah orang yang kikir kepadamu, hubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Kita berbuat baik kepada siapapun ikhlas karena Allah, bukan demi balasan orang. Inilah yang disebut dengan ihsan. Inilah sifat orang takwa yang paling disukai Allah. Keempat, orang yang bertakwa adalah disebutkan di awal ayat, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, suka berinfak atau suka berbagi. Suka berbagi membuat hidup bersama semakin rukun. Lawannya adalah egois. Orang egois kurang bisa berempati. Lama-lama orang malas bergaul dengannya. Ujungnya egois itu merugikan diri sendiri. Dalam psikologi, sifat egois terbentuk pada usia bayi saat anak memiliki karakter egosentris. Kalau ada orang dewasa masih egois, maka layak disebut dengan bayi tua. Sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan mengurangi kesedihan. Berada di cakruk selalu mengembirakan. Makan bersama terasa lebih nikmat, apalagi ketika gotong royong. Generasi kekinian suka kongko di kafe. Banyak hal besar tidak bisa selesai sendiri, harus dengan kerjasama. Kebersamaan diperkuat oleh semangat berbagi. Istilah untuk berbagi ini bermacam-macam. Ada yang bersifat wajib disebut dengan zakat, yang bersifat sukarela berupa sedekah, infak, wakaf. Berbagi bisa dalam banyak bentuk, harta, tenaga, pikiran atau ide, bahkan berbagi perasaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tabassumuka ila wajhi ahika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah. Berbagi itu berlaku dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam ayat tadi disebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang berbaginya banyak, dalam keadaan sempit berbaginya tentu sesuai dengan kesempitannya. Berbagi akan membuat segala urusan menjadi mudah. Pada
Rakaat kedua tadi imam membacakan Al-Quran surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi dan bertakwa serta membenarkan balasan surga, kami lapangkan baginya jalan kepada kemudahan. Berbagi lebih indah saat silaturahmi. Silaturahim itu adalah hubungan penuh kasih sayang antar kerabat, antar keluarga yang berasal dari satu rahim. Keluarga bukan sekedar keluarga inti, bapak, ibu, dan anak sebagaimana di dunia barat. Keluarga dalam Islam adalah keluarga besar. Anggotanya adalah bapak, ibu, anak, kakek, nenek, dan anak keturunan mereka. Silaturahim dilakukan dengan beberapa cara. Pertama tentu adalah mengetahui silsilah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasillu nabihi arhamakum." Pelajari nasabmu, silsilahmu, dan dengan itu kamu bisa menyambungkan tali silaturahim. Kedua, saling mengirim salam dan berkabar berita. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan media sosial. Hari-hari ini media sosial dipenuhi oleh jutaan ucapan yang terkait dengan selamat Idul Fitri. Tetapi yang lebih penting adalah yang ketiga, saling mengunjungi. Tentu dampaknya makin kuat dengan saling berbuat baik, dengan ihsan atau saling berbagi. Dalam berbagi, keluarga atau dzawil qurba harus diutamakan. Jangan sampai pemurah pada orang lain tapi kikir pada kerabat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah pada kerabat nilainya ganda. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzirrahimi tintani shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin itu pahalanya satu, yaitu pahala sedekah. Tetapi sedekah kepada keluarga yang membutuhkan itu pahalanya dua, sedekah silaturahim dan sedekah dari sedekah itu sendiri. Lahuma ajrani, ajrul qarabati wa ajrul as-sadaqati. Bagi orang yang sedekah pada keluarga pahalanya dua, yaitu sedekah pada kerabat dan sedekah itu sendiri. Selanjutnya, manfaat berbagi lebih optimal bila melalui lembaga. Dampaknya tidak hanya terasa oleh keluarga dan tetangga, tetapi sampai bahkan ke mancanegara. Lazismu bersama MDMC dan jaringan perserikatan lainnya, misalnya menyalurkan zakat infak sedekah kita bahkan sampai ke Palestina, dan disebutkan oleh panitia tadi sampai ke Myanmar yang baru saja mengalami bencana gempa. Sehingga berbagi sekaligus menjadi bukti keberpihakan atas penderitaan saudara kita di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ramadan 1446 Hijriah telah berlalu. Mari kita mengamalkan sifat-sifat orang yang takwa, suka menahan amarah, suka memaafkan, dan suka berbuat ihsan atau suka berbagi. Kita awali itu semua dengan dalam suasana silaturahim, saling bersalaman dengan hati yang paling dalam. Dengan begitu kita wujudkan kebersamaan di keluarga kita, di rukun tetangga kita, di kampung kita, dan di mana saja. Kita lakukan itu dengan iringan doa, taqabbalallahu minna wa minkum innal aidin wal faizin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami, wabil khusus ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah Tuhan kami, walaupun kami tahu bahwa dunia ini sebentar saja, beri kami bahagia sukses di dunia. Yang lebih penting ya Allah, beri kami bahagia sukses di akhirat. Di akhirat nanti ya Allah, hindarkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.